Guyonan. Wah. Abu Nawas ini sebenarnya pernah ditangkap dengan tuduhan telah menipu komandan kerajaan. Apakah Abu Nawas akan dihukum? Simak kisahnya. Pada suatu pagi hari, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Lantas sang komandan bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" "Kalau tidak salah, sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun akhirnya kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai pemuda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. "Prajurit, tangkap dia," seru komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan. Rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seseorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini karena sudah berani berbohong," lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan mereka merasa heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas lalu berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata panglima itu dengan sangat sopannya. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya.
Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan Abu ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah, termasuk kalian semuanya," kata Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk berbagi, like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Amin. Guyonan. Wah. Pada suatu hari, keluarga Abu Nawas benar-benar bokek, alias tidak punya uang sepeser pun. Tak ada lagi harta benda yang bisa dijual kecuali keledainya. Abu Nawas pun akhirnya pergi ke pasar untuk menjual hewan kesayangannya itu. Nah, rencananya itu ternyata diketahui oleh gerombolan pencuri yang berjumlah 4 orang. Kemudian gerombolan pencuri itu mulai menyusun strategi untuk mendapatkan keledai tersebut. Pada hari itu matahari cukuplah terik dan Abu Nawas naik di atas keledainya tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjumpa dengan seseorang yang tak lain adalah pencuri tadi. Dan Abu Nawas tak menaruh curiga sedikit pun. "Bagus ya kambing kamu," ujar pencuri pertama saat berpapasan dengan Abu Nawas. Abu Nawas tak menoleh sedikit pun dan mengira sapaan orang tadi bukanlah ditujukan untuk dirinya. Abu Nawas sangat yakin 100% kalau yang ditungganginya itu adalah seekor keledai, bukan kambing. Abu Nawas lalu meneruskan perjalanannya ke pasar. Kemudian dia berjumpa lagi dengan pencuri yang kedua yang memuji kambing yang ditungganginya. "Ha, kambing kok dibilang keledai?" ujar pria itu. Karena merasa jengkel, Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan kembali Abu Nawas bertemu dengan seorang pria. "Hei tuan, kenapa engkau mengendarai kambing?" tanya orang itu. Kali ini Abu Nawas mulai ragu dibuatnya. Apakah benar keledainya telah berganti dengan kambing atau apa? Namun dia meyakinkan dirinya bahwa itu bukanlah kambing. "Apa Anda yakin bahwa yang saya tunggangi ini adalah seekor kambing?" tanya Abu Nawas. Orang itu meyakinkan bahwa yang dikendarainya itu adalah seekor kambing. "Kalau Anda tidak percaya, silahkan saja tanyakan nanti di pasar," ujar pencuri yang ketiga. Mendengar itu, akal sehat Abu Nawas mulai goyah. Tak lama kemudian, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia memilih istirahat di bawah pohon yang rindang. Ternyata di bawah pohon yang rindang itu ada juga seorang pria yang tampaknya juga sedang berteduh dari panasnya terik matahari. Wah, kambing Anda bagus sekali. Apa Anda niat ingin menjualnya?" tanya pria itu yang tak lain adalah pencuri keempat. Kemudian terjadilah transaksi. Keledai yang dibilang kambing itu
akhirnya terjual dengan harga 3 dirham. Dan selanjutnya Abu Nawas pulang. Betapa marahnya si istri Abu Nawas mendengar keledainya dijual hanya dengan 3 dirham saja. Demikianlah kisah Abu Nawas yang telah tertipu oleh 4 orang pencuri. Bukanlah Abu Nawas kalau tidak bisa membalas, dan kayaknya akan masih bersambung dengan seri, yakni balasan Abu Nawas kepada pencuri. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.